Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah AR. Saya dari program studi manajemen pemasaran internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan bisnis produk pupuk dan non-pupuk PT Pupuk Indonesia. Latar belakang. Dalam konteks pembangunan sektor pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usaha tani. Nah, oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk. Kebijakan pemberian subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang setiap tahun anggarannya sangat besar. Efektivitas pemberian subsidi pupuk sendiri mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan karena selama ini subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasarannya. Nah, adapun rumus masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kinerja produksi pupuk dan non-pupuk pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana volume penjualan pupuk PSO dan non-PSO selama prodi 2016 sampai 2020. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui data produksi pupuk dan non-pupuk PT Pupuk Indonesia. Dan yang kedua, mengetahui kinerja perdagangan, ada pula profil perusahaannya. Nama perusahaannya yaitu PT Pupuk Indonesia. Jenis usahanya yaitu pertanian. Dan visi dan misi perusahaannya yaitu visinya menjadi perusahaan agrokimia yang berkelanjutan dan berkelas untuk dalam penciptaan produk yang sangat unggul dan tercapainya kesejahteraan bagi semua petani di Indonesia. Misinya yaitu mengembangkan bisnis utama pupuk kimia, memenuhi semua permintaan pasar akan kebutuhan pupuk dan produk pertanian, menjalani kemitraan di berbagai daerah agar memenuhi kebutuhan pasar, dan memberikan harga yang terjangkau kepada para petani. Adapun kesimpulannya, yaitu kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan analisa kinerja keuangan dan operasional ditemukan bahwa kinerja keuangan dan operasional perusahaan selama periode tahun 2016 sampai 2020 secara angka cukup baik karena perusahaan masih menghasilkan laba perusahaan di tengah biaya atau beban pokok penjualan yang semakin besar. Selain itu, juga ada perusahaan masih mampu memenuhi tugas yang dibebankan oleh pemerintah untuk memproduksi pupuk dan non-pupuk dengan jumlah yang cukup dan menyalurkan pupuk PSO atau subsidi kepada petani sesuai dengan permintaan dari pemerintah. Sekian dari presentasi laporan bisnis produk pupuk dan non-pupuk PT Indonesia. Bila ada yang salah